tahun untuk magang di berbagai tempat juga, dan waktu itu ikut program IGSI juga dan lain-lain. Dan sejak itu memang sempat kerja di beberapa tempat, contohnya sempat di Pamalila, di IGSI udah pernah 2 kali, dan juga udah pernah bikin beberapa game yang bisa dilihat salah satunya lebih banyak lagi di itch.io-nya. Selain itu waktu itu tuh kan udah mulai jadi pas balik lagi tuh sebenarnya masuknya GTA 06. Jadi lulusnya bisa dibilang setahun lebih telat lah ya. Tapi intinya tuh waktu itu emang udah banyak portfolio, fokusnya memang di situ gitu kan. Nah, kalau gitu, kalau misalkan sebenarnya memang udah banyak portfolio, terus kenapa buat S2 gitu kan? Karena waktu itu mikirnya gini, di Indonesia sendiri tuh kurang kurang banget yang namanya pengetahuan game design kan. Dan posisi-posisi game design di Indonesia juga waktu itu at least sekitar 4 tahun, 3 tahun yang lalu tuh benar-benar kurang gitu kan. Dan satu-satunya opportunity untuk belajar game design specifically ataupun bahkan belajar soal pipeline produksi game yang skala internasional itu nggak bisa di Indonesia, harus keluar gitu kan. Nah kebetulan tahun lalu Replay itu ngadain pertama kali, atau lebih tepatnya 3 kampus bergabung untuk membuat program bernama Replay bersama Erasmus Mundus, di beasiswakan untuk adakan program game design biar orang-orang dari di luar Eropa bisa belajar soal game design. Nah, untuk cerita gimana sih journey-nya so far di Erasmus buat aku sendiri ya, itu tuh mulai-mulainya tuh waktu itu pas daftar, itu kira-kira sekitar kurang lebih 1,5 tahun yang lalu, udah itu keterima interview, langsunglah ngurus visa dan lain-lain, terbanglah ke pertama itu di Portugal. Dan di Portugal itu ya kita cukup visit banyak tempat ke game studio juga, dan kita banyak banget belajar soal game design dan bikin game-game kecil-kecilan. Udah itu, selain itu juga ada beberapa banyak game jam gitu kan, dan kebetulan bisa sambil kerja sama orang-orang dari seluruh berbagai macam negara selain di luar Eropa maksudnya. Tuh teman-temanku tuh dari macam-macam tempat kan bisa dilihat. Selain itu juga di Portugal kita belajar banyak soal kita dibawa ke taman tuh, terus disuruh bikin game soal tamannya, misalkan kebetulan waktu itu aku bikin game VR soal bebek gitu dan lain-lain gitu kan. Setelah itu kita juga kayak dibawa ke macam-macam tempat, kita dikasih challenge, hey ini ada globe, coba ada kayak barang bekas coba dijadiin game, terus sama kita dijadiin game lah, dia itu sampai masuk ke Lisbon Games Week dan lain-lain gitu kan. Setelah dari Lisbon itu pindahlah ke Belgium, di mana kita lebih banyak belajar lebih soal game design formal dan bikin project yang slightly lebih gede gitu kan. Dan selain itu juga banyak banget game jam yang lain yang sempat aku ikutin juga, sampai waktu itu sempat ke Italia juga karena menang game jam Florence Games Week, salah satu gameku yang memori lane yang dibawa itu. Dan banyak banget lah pengalamannya pokoknya, sampai bisa kemana-mana dan juga sampai ketemu banyak orang-orang juga gitu. Nah, oke, itu keren bisa keliling-keliling gitu kan, tapi kenapa sih kita specifically harus menempuh pendidikan lebih panjang ini gitu kan? Jawabannya itu ada 3, karena ada knowledge, network, dan juga experience. Simpelnya di S2 kita bakal punya knowledge yang lebih banyak kan pastinya, yang nggak bisa kita dapat di Indonesia doang. Kita juga bisa dapat network yang ada di luar dan kita nggak bisa dapat di Indonesia doang juga. Dan lebih bagusnya juga kita tetap dapat pengalaman yang unik gitu loh dibanding developer lainnya di Indonesia gitu kan. Nah, specifically untuk Replay, apa sih yang Replay udah kasih ke aku sendiri dari 3 tersebut? Kalau masalah knowledge itu pasti banyak banget ya, namanya juga program game design. Kita banyak banget belajar soal game design secara akademis, secara teoritis, gak cuman praktis doang gitu kan. Dan buku-buku ini tuh cuman sebagian dari banyaknya referensi yang emang ada di kelas gitu kan. Kita emang benar-benar belajar soal fundamentalnya apa gitu, kayak
benar-benar apa sih game itu dan apa sih batasnya game gitu kan dan lain-lain. Secara network, of course banyak juga di 3 negara tersebut itu ada berbagai macam studio-studio juga. Contohnya kalau di Portugal tuh ada Funcom yang kemarin bikin Dune Awakening, ada Miniclip juga, dia cukup gede di mobile. Terus kalau di Belgium ada Lugu Studios dan mereka cukup kuat network studionya. Kemarin juga aku sempat ketemu-ketemu ngobrol-ngobrol sama orang-orangnya gitu kan. Dan di Finland sekarang ini ada Housemarque yang kemarin bikin Returnal, keren banget gamenya. Sama Remedy Entertainment kalau kalian main Control, Alan Wake di konsol dan lain-lain. Max Payne itu studio yang udah lama. Dan juga Rovio sama Supercell, kemarin juga aku sempat ketemu sama orang-orangnya juga kan. Jadi networknya tuh pasti ketemunya sama yang jauh lebih gede gitu kan. Dan apalagi di master itu kita nggak cuma belajar doang gitu, kita beneran praktek untuk bikin game. Kita pakai aplikasi pembelajaran game design kita ke game yang kita bikin gitu loh. Jadi kita beneran dapat experience bukan cuma game desainnya tapi beneran di development dan industrinya secara langsung gitu. Nah, balik lagi ke replaynya, websitenya bisa dilihat di sini dan kita coba lihat bareng-bareng aja. BTW so far nggak ada isu kan ya mungkin? Jelas mungkin? Oke. Nah, kita coba lihat-lihat websitenya sedikit. Jadi yang bisa dilihat untuk tahun depan itu call buat tahun ini tuh adanya di Oktober, yaitu bentar lagi. Tapi nggak apa-apa, tenang aja. Kalau misalkan kalian pengennya ya nggak buru-buru, saranku sih buat yang tahun depan aja gitu. Jadi banyak persiapannya gitu kan dan lain-lain. Dan di website Replay ini yang bisa di-scan di QR code ini atau bisa ke linknya replaymasters.io. Kadang suka nggak kebuka kalau di browser PC, jadi mungkin di HP bisa. Itu ada, kita lihat ada promonya bisa dilihat dan ini adalah kampus-kampusnya. Ada Lusovna University di Portugal, Lucas School of Arts di Belgium, sama yang tempatku sekarang ada di Aalto University di Finland, di Helsinki lebih tepatnya. Dan di ketiga kampus ini kita tuh basically pindah tiap semester. Jadi semester pertama di Lusovna, semester 2 di Lucas School of Arts, dan semester 3 di Aalto. Untuk tesisnya di semester 4 itu kita bakal ditaruh di antara ketiga ini sesuai dengan strength-nya. Contohnya kalau di Lusovna, strength-nya itu adalah alternative controls sama bisa dibilang kayak indie game. Pokoknya indie scene-nya tuh jauh lebih kuat lah dibanding 3 itu. Dan alternative control, atau kita pengen bikin game untuk museum, publikasi, dan lain-lain, itu di Lusovna. Di Lucas School of Art itu lebih ke game-based learning, ke education game, tapi board game juga kuat, soalnya kan dia deket sama Jerman sama Netherlands, dan emang banyak juga publisher board games dan lain-lain. Sedangkan di Aalto University itu dia lebih kuat ke mobile game atau game konsol atau game untuk ya komersil gitu kan. Karena di Finland sendiri sejarah game dev-nya itu udah 20-30 tahun gitu loh, dari zaman-zaman Nokia dan lain-lain sampai sekarang. Kita udah tahu di Finland banyak studio seperti Supercell atau Rovio yang mereka emang kuat secara mobile game industrinya gitu. Nah, jadi Replay itu adalah program 2 tahun dan semua informasi yang kalian butuhin sebenarnya ada di website ini. Dan memang aku saranin untuk benar-benar dibaca, lebih spesifiknya baca soal kampusnya dia kampusnya tuh dia visi misinya apa, orangnya, dan lebih tepatnya dosennya ada siapa aja. Dan yang paling penting nih, programnya tuh dia belajar apa aja sih gitu di masing-masing kampus tuh ada di sini. Nah, untuk pendaftarannya sendiri, itu juga ada semua di website ini, dari requirement-nya apa aja. Dan ini akan aku bahas juga sedikit untuk kayak sharing-sharing kira-kira apa sih yang dibutuhin. Nah, untuk seleksi replaynya sendiri, itu sebenarnya ada, ini at least dari aku ngobrol sama dosen-dosennya juga, dan dari lihat websitenya dan lain-lain, itu mostly ada 3. Pertama itu adalah communication and teamwork skills. Mereka pengen ngelihat
sebagus apa sih kamu bisa komunikasi sama orang lain dan kerjasama sama orang lain. Karena emang benar yang namanya game design itu ujung-ujungnya komunikasi. Gimana caranya kita bisa mengkomunikasi experience kita ke player gitu kan. Dan di sisi produksi, game design juga adalah tentang gimana caranya kita bisa mengkomunikasikan visi kita ke tim. Maka dari itu, communication sama teamwork skill itu penting. Jadi, kalau kalian ada pengalaman soal kerja di tim yang besar atau di tim yang kecil tapi lebih cepat dan banyak gitu, itu penting banget untuk di-highlight. Apalagi kalau kalian punya pengalaman kerja ngomong bahasa Inggris. Kebetulan aku juga emang sempat kerja di studio yang mostly ngomongnya pakai bahasa Inggris komunikasinya. Jadi itu ngebantu banget gitu loh. Sebagai mereka tahu, oh oke, kamu bisa pergi ke luar negeri dan kamu nggak ada masalah soal komunikasi sama orang lain di sini gitu kan. Selain itu, game development skill juga itu mereka lihat, tapi mereka nggak se-strict kalau masalah game development skill. Karena fun fact, sekitar setengah classmate-ku itu mereka minim banget sebenarnya minim banget skill game development-nya. Bahkan ada sekitar 3 orang yang mereka nggak pernah game jam sama sekali gitu loh. Tapi kenapa mereka terpilih? Itu karena mereka punya yang akan aku jelaskan selanjutnya, dan mereka juga punya background yang menarik gitu loh. Kayak ada yang datang dari bisnis dan dia emang punya pengalaman dengan game bisnis, ada yang datang dari arsitektur tapi dia pernah bikin board game misalkan, ada yang datang dari teater tapi dia emang punya pengalaman voice acting dan memang benar-benar tertarik punya game dan emang benar-benar tertarik di poin ketiganya. Dan poin ketiganya itu adalah meaningful experience, design, vision, or mission. Itu agak panjang ya, tapi aku jelasin. Maksudnya apa sih? Replay itu adalah S2 untuk game design, yang artinya mereka itu mencari orang-orang yang ingin menjadi game design, regardless kamu pengen kerja jadi game design apa enggak. Karena yang namanya game design, kita itu ingin mendesain pengalaman atau experience yang menarik bagi seseorang. Mau itu diri kita sendiri atau diri orang lain, itulah kenapa kita designing an experience. Nah, sebagai bagian dari esai yang nanti akan aku kasih lihat kriteria buat dikirimnya, replay, itu kan kita ada motivation letter. Replay itu pengen melihat kenapa sih kita pengen ngedesign meaningful experience. Bagi kita tuh apa sih meaningful experience? Bagi teman-temanku, ada yang bilang mereka tuh kayak, aku ingin membuat teater yang interaktif, yang merge dunia art theater dengan game design gitu, dengan interactivity. Dan dia ingin membuat breakthrough di situ. Bagus. Ada yang bilang juga, aku ingin fokus ke narrative storytelling, dan menurutku creating an interesting narrative adalah misiku gitu misalkan. Bagus. Ada juga yang bilang, aku ingin membuat eksibisi yang isinya tuh art-art yang mendorong batas apa sih itu game misalkan. Itu juga bagus gitu kan. Buat aku sendiri itu simple sebenarnya. Misiku adalah aku ingin bisa membawa kultur-kultur Indonesia menjadi sebuah experience yang fun. Karena kebanyakan orang-orang yang bikin game yang punya kultur Indonesia, mereka fokusnya ke kulturnya bukan ke fun-nya gitu kan. Dan itu cukup buat replay. Dan menurutku kalau kalian punya alasan atau punya visi misi yang sama kuatnya atau bahkan lebih kuatnya, itu replay bakal suka banget gitu loh. Regardless development skill kalian gitu loh. Communication sama teamwork mungkin masih penting ya. Nah, sebelum kita ke tips, coba kita lihat dulu perlunya apa aja sih replay. Itu selain dokumentasi, dan BTW di replay nanti kalian bakal ngurus visa sendiri, jadi dan itu bakal dipandu, jadi nggak perlu pusing soal hal tersebut. Tapi untuk registernya sendiri, itu dia butuh CV sama motivation letter. CV-nya ya biasa, motivation letternya kalau bisa juga dari waktu itu tuh aku minta motivation letterku tuh dari Pak Saf kalau nggak salah. Dan
2 dari jadi kan 3 orang tuh, 2 tuh dari coworker-ku. Eee, terus untuk recommendation letter yaitu oh sorry itu recommendation letter bukan, motivation letter yang bikin yang nulis motivasi soal kenapa kita ingin men me ingin mempelajari game design ini gitu kan, dan motivasi kita apa sih. Penting juga untuk di motivation letter kita lihat masing-masing, mmm, masing-masing apa namanya, kampusnya dan masing-masing kurikulumnya, dan penting juga kita highlight kenapa kurikulum tersebut penting ke visi misi kita gitu kan. Contohnya di misalkan nih di Lusofna, di motivation letterku aku highlight bahwa mata kuliah critical play itu di mana kita benar-benar secara kritis memikirkan soal the act of play, itu kenapa sih penting banget untuk memajukan visi misiku, yaitu misalkan aku ingin something to be fun. Jadi instead of focusing ke focusing ke nilai kulturnya, kita fokus ke play-nya gitu kan. Itu aku taruh di motivation letter dan itu penting banget gitu karena mereka pengen tahu kenapa sih, apa sih yang bakal kamu dapat dari mempelajari kurikulum tersebut gitu kan. Selain itu ada, postmortem, ini menarik sih. Mereka juga minta kita nulis postmortem, 2 game atau project di sini highlight-nya. Jadi nggak harus game juga, project apapun yang berhubungan di mana kita ada proses desainnya. Contohnya temanku tuh ada yang ngepost, ada yang bikin, postmortem project dia bikin UI UX untuk aplikasi. Itu valid, karena di situ ada proses desainnya. Yang mereka pengen lihat adalah gimana sih kamu bisa critically reflect proses desain kamu gitu loh. Apa yang salah, apa yang benar dan lain-lain itu penting. Jadi saranku untuk postmortem itu. Untuk showreel ya dia sama aja sih kayak portfolio, dia kayak video portfolio. Dan ini juga ada PDF portfolio yang terpisah dari showreel-nya. Dan ini juga penting nih, proof of proficiency in the English language. Karena ini ada di tips aku sih nanti. Karena intinya kita bakal ngomong bahasa Inggris ya kita butuh harus ada proficiency-nya gitu kan. Dan itu bisa dites pakai IELTS, TOEFL dan lain-lain. Semua beasiswa biasanya emang butuh kayak ginian sih. Selain itu bisa dilihat di websitenya. Kalau mau detailnya juga, kalau mau saran atau mau minta konsul, misalkan kayak Mas ini gimana cara bikin motivation letter yang bagusnya, atau ingin soul searching Mas desain value yang bagus buatku tuh apa ya, itu bisa tanya ke aku. Untuk tipsnya sendiri ya sebenarnya kita udah mulai masuk tips-tipsnya juga. Yang pertama itu bahasa Inggris, itu penting banget. Jadi kalau misalkan kalian belum punya pengalaman kerja dalam bahasa Inggris atau bahkan memakai English on daily use, cobain saranku ya paling gampang aja game jam, ikut game jam di itch.io dimanapun yang dia tuh internasional, masuk Discord-nya terus beneran ngobrol sama teammate-nya pakai bahasa Inggris. Itu langkah pertama yang paling gampang. Gimana kita bisa nyoba practice English kita, sekalian kita dapat portfolio, sekalian kita belajar soal game dev gitu kan. Yang kedua, ini penting nih, baca. Beneran baca semua yang dibutuhkan sama replay, dan itu penting banget karena kita nggak bisa cuman skim read, baca dikit-dikit doang, kita beneran harus lihat detailnya kayak gimana karena semua informasinya ada gitu loh. Jarang banget si website itu kehilangan informasi, dan kalaupun ada juga sebenarnya bisa email, jadi tenang aja sih sebenarnya. Dan ketiga, ini juga penting banget portfolio. Mereka pengen banget ngelihat what kind of artist, what kind of designer, and what kind of developer you are dari portfolionya. Apa sih yang kalian bikin? Dan maka dari itu penting juga ikut game jam, ngerjain proyek-proyek yang kecil, biar kalian bisa kelihatan gitu loh, hey, this is what kind of developer I am gitu. Ini aku bikin game kayak gini gitu loh. Maka dari itu juga aku saranin buat ikut yang tahun depan, biar kalian juga ada waktu untuk mempersiapkan portfolio kalian biar lebih banyak gitu loh. Dan yang terakhir adalah design values. Nah, ini spesifik buat replay sebenarnya. Dan sebenarnya sih untuk di Erasmus sendiri
program game tuh cuman replay ya untuk sekarang gitu kan. Jadi makanya aku ngomongin soal replay doang. Di replay sendiri, mereka itu nyari design value kalian apa sih? Dalam mendesain sebuah game, apa yang kalian nilaikan gitu loh. Apakah kalian mencari naratif yang bagus? Apa kalian mencari game simple yang kompleks, yang dalam gitu, yang depth-nya tinggi? Apakah kalian pengen bikin suatu yang emotionally moving misalkan? Itu adalah something yang harus kalian coba cari sebelum masuk replay, karena tujuannya replay itu untuk menguatkan design value tersebut. Tapi tenang aja, kalaupun kalian juga belum ada, sebenarnya replay juga bisa jadi ajang untuk cari tahu itu gitu loh. Walaupun itu nggak disarankan dan itu agak luxury gitu. Karena kebanyakan yang daftar itu mereka udah tahu, aku pengen desain game seperti ini, aku nggak tahu gimana caranya, itulah kenapa aku ke replay gitu loh istilahnya. Nah, paling itu doang sih. Mungkin dari kalian ada pertanyaan nggak? Ini gimana nih, Tegar, caranya mau Oh, Q&A-nya nih? oke, terima kasih atas penyampaian materinya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau tanya-tanya nih, mumpung ada Mas Arya Raka. Gimana? Mungkin bisa langsung langsung on mic, on cam, atau mungkin tulis di chat. Ya, teman-teman. Kemarin Mas Hans Dika katanya mau nanya, Mas Hans Dika. Gimana nih? Oke, mungkin sambil nunggu aku ada beberapa pertanyaan mungkin ya, Mas. Mungkin bisa Boleh. jadi bahan obrolan. Jadi kan kalau di GT sendiri kan biasanya kalau kami mungkin nggak tahu ya kalau dulu gimana. Kalau sekarang dari awal mungkin semester 1 kita udah ngerancanain sih Mas, kayak awal aku mau jadi artis, aku mau jadi programmer atau jadi game design. Nah, kira-kira nih kalau misal tertarik nih tiba-tiba pingin lanjut S2 di replay program ini, sedangkan dari awal kita udah ngeset goal sebagai artis gitu. Kira-kira disarankan nggak sih Mas? Atau memang ini yang goalsnya itu sebagai game designer aja gitu? Menurut aku sih kenapa enggak? Karena sebenarnya di kelas kita sendiri yang paling kuat pengen jadi game designer itu cuma aku sama beberapa orang doang. Kenapa mereka ikut replay itu ya karena mereka pengen dapat ilmu desainnya gitu loh. Dan menurutku kenapa enggak gitu loh? Kita belajar untuk jadi game art dan belajar game design barengan, karena mereka game design itu bisa nge-complement role apapun gitu loh menurutku gitu kan. Contohnya di teman kelasku juga ada yang dia mungkin lulus kerjanya jadi game artist walaupun dia S2 di game design. Itu karena dia memang belajar art juga gitu selagi dia belajar game design di waktu dia sendiri gitu kan. Dan pengalaman pengetahuan game design dia sebenarnya malah membantu dia menjadi game artist lebih bagus gitu loh. Dan lebih stand out juga karena di industri-industri jarang banget yang punya pemahaman game selagi menjadi role-nya gitu. Jadi kalau misalkan pengen jadi audio, terus belajar game design ya why not gitu kan. More knowledge gitu. Oke, jadi memungkinkan sekali gitu ya Mas intinya. Kalau misal dari awal artis, tapi tiba-tiba ada program pingin ke luar negeri ini, mumpung ada 3 kampus gitu. BTW ini beasiswa juga gitu ya Mas, Erasmus Mundus gitu ya Oh Mas? iya, jadi ini memang beasiswa. Jadi sebenarnya era Replay sendiri itu ada beasiswa sama yang self funded istilahnya. Aku nggak saranin yang self funded karena mahal banget. Aku sendiri dapat beasiswa dan emang slot dari 25 mahasiswa itu yang self funded itu cuma 5 kalau nggak salah. Jadi sisanya 20 mostly beasiswa. Itu kita beasiswanya dapatnya 1.400 euro untuk di masing-masing negara tiap bulan. 1.400 euro itu bisa buat makan, bisa buat hidup, bisa buat rent dan lain-lain. Itu cukup lah, kayak uh, nggak tinggi-tinggi banget sebenarnya, tapi cukup buat hidup lah di sini gitu loh sebagai mahasiswa. Tapi kalau dari cara masuknya itu ada perbedaan sendiri nggak Mas? Kayak misal yang jalur beasiswa sama yang enggak gitu? Nanti di websitenya itu kita bisa pilih mau mau Erasmus atau mau self funded. Kemungkinan sih self funded lebih tinggi ya dapat chance-nya, karena ya
nggak banyak orang yang mau self funded gitu. Tapi ya itu nanti bisa dipilih di websitenya. Itu kayaknya ada yang mau nanya tuh Tegar. Oke, jadi mungkin langsung ke pertanyaan aja ya. Dio, ayo Dio. Permisi, suara saya terdengar atau enggak? Terdengar. Dio. Oke, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dio Standardinata dari GTA Angkatan 23. Izin bertanya, Mas, apakah ada kegiatan lain yang atau selain portofolio, apa aja yang bisa dimasukkan gitu? Kayak mungkin pernah ikut kegiatan A, B, C seperti itu. Jadi agar kita tuh terlihat lebih stand out lah di mata yang rekruternya gitu, rekruter ya yang nilainya kita gitu. Ya, rekruternya ya. Setelahnya. Ya, jadi selain portfolio sendiri sih apapun kegiatan yang ada hubungannya sama kalian designing something itu pasti bakal berharga banget pastinya. Kalau misalkan ada kegiatan juga yang benar-benar men-showcase kalian bisa kerjasama atau komunikasi dengan baik di sebuah kelompok, itu juga menurutku valuable, cuman nggak se-valuable portfolio. Menurutku portfolio itu masih jauh lebih valuable gitu dibanding yang lainnya. Tapi worth juga untuk taruh gitu sih menurutku. Menjawab nggak itu kira-kira Dio? Ya, terima kasih Mas menjawab kok. Oke, jadi mungkin nggak perlu khawatir ya, mungkin ada beberapa anak yang portonya itu lebih ke arah programmer, kurang game design, tapi nggak apa gitu ya Mas. Yang penting nanti ada beberapa unsur-unsur penilaian tersendiri gitu ya Mas. Ya, nah itu juga aku pengen agak point di situ. Walaupun portfolio kita programmer, kita pasti bikin game gitu kan. Dan dalam kita membuat game, kita itu sebenarnya udah melalui proses desain. Apa sih proses kita sampai ke, aku pengen bikin game soal ini gitu. Walaupun portfolio juga programming, kita tuh tetap aja melalui proses desain gitu. Dan itulah yang harus kalian coba highlight gitu loh maksudnya. Oke, paham. Mungkin lanjut ke pertanyaan, tadi ada resen dari Muhammad Umar Fatullah. Mungkin bisa langsung unmic. Permisi, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Jadi kan saya mendengarkan ini ada pelajaran tentang proses mendesain ya, Bang. Nah, di sana kita belajar kalau portofolionya kan kebanyakan ada yang programming atau mendesain dan semacamnya atau cuman pertanyaan saya itu berkaitan dengan untuk sound designer musik karena saya lihat di situ kebanyakan pada mendesain UI UX atau titel dan naratif atau program semacamnya. Cuman apakah di sana juga ada belajar yang berkaitan dengan sound design untuk musik gitu kan atau bagaimana gitu Bang? Untuk portofolio apakah dia juga bisa portofolio musik gitu salah satunya? Oke, jadi sebenarnya bisa banget karena emang salah satu classmate-ku dia portfolionya itu musik. Dia datang dari musik, tapi dia ingin desain untuk game gitu kan. Dan sebenarnya emang kita juga diajarin, tapi kita spesifiknya tuh diajarin something yang lebih fundamental gitu loh. Gimana caranya kita mendesain, mau itu untuk musik, mau itu untuk art, mau itu untuk programming. Dia tuh nggak terlalu mandang bulu gitu loh istilahnya. Bahkan sebenarnya di Replay sendiri tuh kita nggak dikasih tahu kamu harus bikin UI atau kamu harus bikin apa. Kita lebih kayak oke, kamu jago apa, gimana caranya kamu bisa ngambil pelajaran desainnya untuk kamu bikin something yang lebih bagus dengan skillmu gitu. Jadi kalau kamu pengen audio design dan kamu bisa mempraktikkan pelajaran desainnya ke audiomu sendiri, itu pasti bagus banget gitu loh. So, yes, bisa. Menjawab nggak itu? Iya Bang, terima kasih. Oke. Oke, jadi ya yang penting berusaha gitu ya Mas, nyiapin portofolio yang bisa gitu. Aku mungkin mau nanya lagi sih Mas, mungkin kan karena ini yang join banyak kan dari tahun kedua dan ada yang juga tahun pertama gitu. Mungkin dari Mas Arya Raka ada saran nggak sih Mas, kayak misal aku udah ngeset nih setelah lulus dari GT mau lanjut ke S2 di program Replay ini. Mungkin dari Mas Arya ada tips nggak, kayak misal harus nyiapin apa dulu dari sekarang gitu? Pastinya sih bikin game. Simpelnya itu kayak kalau kalian ada waktu untuk game jam, pakailah waktunya untuk game jam. Dan itu game jamnya nggak harus secara official kita ikut game jam dan lain-lain. Lakuin aja kayak oke, aku dalam 3 hari pengen coba bikin ini. Gagal apa enggak, nggak apa-apa. Karena itu jadi pembelajaran kan. Dapat positifnya gitu. Dan yang pastinya
jangan bikin yang gede-gede, bikin yang kecil-kecil aja, karena itulah yang bakal compound gitu loh. Paling untuk apalagi untuk yang kalian yang tahun pertama, mulai dari board game juga nggak apa-apa gitu loh. Itu juga valid gitu. Karena kita sebagai game developer ujung-ujungnya kita bikin game kan. Dan agar kita jago bikin game ya kita bikin game gitu loh. Menurutku ujung-ujungnya tetap ke situ sih. Jadi yang penting, yang paling utama itu ya mulai aja gitu ya Mas, mulai bikin Mulai game. aja gitu loh. Sebenarnya kalau dan ini mungkin agak ini aku paham juga karena dulu pas aku tahun pertama aku mikirnya kayak aduh aku nggak bisa ngoding, aku cuman bisa gambar dikit atau aku cuman bisa sound dikit gitu loh dan lain-lain gitu kan. Gimana caranya aku bikin game gitu ya kan? Dan again board game itu nggak butuh skill apa-apa. Kalian bisa coba main board game dan coba bikin itu juga bakal translatable banget ke game design. Atau kalian bisa coba belajar programming sebagai bagian dari kalian mencoba bikin game gitu loh. Kayak sebenarnya nggak terlalu banyak alasan untuk tidak membuat game gitu loh. Just make one gitu. Dan game itu kan ada banyak bentuknya juga gitu loh. Kita nggak harus terbatas. Kita nggak harus mikir jauh-jauh kayak aku harus bikin RPG, MMO, whatever. Coba bikin game platformer. Coba pakai Scratch, bikin something yang simple. Ada banyak tool di sana, apalagi di zaman ini di mana bikin game itu sebenarnya jauh lebih gampang daripada 20 tahun yang lalu. Siapapun bisa bikin game, ya bikin aja gitu loh. Oke, yang penting ya nyoba intinya gitu ya Mas. Terus ini sih Mas mungkin mau nanya lagi sih terkait ini kan Mas Ayaraka sendiri kan sebenarnya udah kuliah di GT kan, dari awal udah belajar tentang game. Terus lanjut ke S2 game lagi gitu, game design. Perbedaan yang paling mendasar antara mungkin di GT PES itu sama udah lanjut S2 terutama di luar negeri yang fokusnya cuma ke game design, itu apa sih Mas insight-nya gitu? Perbedaannya di GT sama di luar. Di call ini ada dosen nggak ya? Nggak canda-canda. Nggak apa Mas, apa Mas? Ya paling Kuncinya kuncinya sih kalau di GT itu emang kita belajarnya tuh lebih general dan aku setuju sebenarnya emang bagus seperti itu. Kita harus dapat base-nya dulu gitu kan. Bedanya adalah di sini kita tuh benar-benar spesialisasi gitu loh. Dan kita emang harus tahu value kita apa biar kita bisa lebih dalam di situ. Paling kuncinya adalah kalau misalkan di GT nih kita belajar sedikit dari semuanya. Kalau di sini tuh benar-benar kita dapat pengetahuan yang emang penting banget untuk kita spesialisasi dan kita emang dibanding GT yang memang udah terplan, oke, belajar ini. Di sini tuh kita benar-benar banyak self learningnya, kita banyak belajar sendirinya, tapi dipandu sama mereka, lebih tepatnya kayak gitu loh. Jadi masing-masing dari kita emang punya goal sendiri gitu. Dan menurutku itu juga bagus untuk kalian coba dari awal juga. Kalian coba benar-benar punya learning goal-nya. Aku pengen coba jadi programmer yang lebih bagus misalkan. Ya terus tanyalah ke teman-teman kalian, tanyalah ke alumni gimana caranya gitu loh. Itu pasti banyak banget yang mau bantu gitu. Itu menurutku pentingnya itu sih. Kalau di GT bagusnya gitu. Kalau di sini emang kita benar-benar sendiri gitu kan dan emang walaupun ada resource dari dosen dari industri dan lain-lain itu bener on us untuk mendorong diri sendiri gitu loh. Ya bedanya itu sih paling. Oke, menarik sih Mas. Iya, karena emang di GT kan lebih ke praktik terus kan ya Mas. Jadi tiap semester bikin game terus. Ya kalau Ya. di kalau itu Fun fact di semester 1 aku udah bikin 6 game. Itu kita 2 minggu bikin game. di Tiap S2 2 ini Mas. minggu. Iya. Soalnya Oh, tapi kita bikin gamenya kecil-kecil. Bedanya itu. Dan kita bikin sekecil mungkin sampai kita bisa kayak sehari 2 hari jadi. Sisanya polish. Sisanya kita tes, kita feedback, udah itu kita ubah-ubah. Kuncinya tuh di situ gitu loh. Jadi ya cobain aja kayak gitu juga gitu loh. Itu bagus banget menurutku. iya sih Mas. Aku juga ingat-ingat dulu pas masih semester 1 kayak terlalu menggebu-gebu kayak pengen bikin game yang benar-benar wah gitu kayak wah pada akhirnya itu kurang bisa terlaksana, akhirnya burn out terus ya gitulah.
Mungkin dari Mas Arya ada ini enggak kayak pukulan nih buat ini kan ada yang semester 1 Mas, masih baru Hmm. ini. Mungkin dibilangin Mas, ayo jangan terlalu idealis mungkin. Idealis boleh, tapi realistis juga gitu loh. Maksudnya kayak realistis akan skill yang kalian butuhin gitu. Aku juga sampai sekarang masih idealis menurutku. Aku pengen banget bikin game yang gede gitu kan. Tapi untuk ke sana itu banyak banget stepnya. Bahkan sampai sekarang aku gak mau bikin game yang gede-gede karena aku lebih tahu value yang didapat dari bikin game kecil dan mempelajari dari playtesting dan lain-lain itu jauh lebih gede daripada kalau aku ngabisin setahun atau 2 tahun buat bikin game gitu loh. Karena pasti datang adalah masanya kita bisa bikin game mimpi kita. Mungkin mungkin kebanyakan orang-orang bakal bilang ke kalian ya kamu kalau masuk ke game dev jangan mimpi-mimpi untuk bikin game kamu gitu loh. Menurutku nggak apa-apa untuk mimpi gitu loh. Tapi apa yang kalian lakukan untuk mencapai mimpi itu yang penting gitu loh. Apakah kalian bikin game? Apakah di waktu luang kalian tetap mempelajari hal-hal soal development? Apakah kalian walaupun dikasih pelajaran soal 3D kalian masih ngotak-ngatik 3D di waktu luang kalian gitu kan? Karena itu it matters gitu. Jadi gak apa-apa kalian idealis, tapi aksi kalian untuk sampai ke ide itu, that's what matters gitu. Oke keren sih. Mungkin dari teman-teman ada yang mau nanya lagi nggak nih? Ngomong ada Itu di chat kayaknya ada yang nanya tuh. Oke, mungkin izin bacain ya Mas. Boleh, boleh. Dari Adi Setiawan, izin bertanya Mas, apakah IPK tinggi penting untuk daftar master degree di sana? IPK aku nggak tinggi sebenarnya. IPK aku nggak cum laude atau apalah di atas 3 dikit dan masih oke. Mereka kayak ya kita nggak peduli IPK kamu. Yang penting kamu punya portfolio yang bagus gitu loh. Yang penting kita tahu kamu nggak meler-meler kalau soal kelas dan bisa komplit kelasnya dan kamu bisa bikin game gitu loh. Itu doang yang mereka care sebenarnya. IPK aku 3,1 lupa aku. Ya yang penting masih dalam batas wajar itu ya Mas. Ya. Nggak yang parah-parah banget itu. Oke, mungkin dari Mas Bintang Kaulan Sakila ini izin bertanya Mas, lebih baik banyak ikut game jam, bikin banyak game dengan berapa tim, atau fokus pengembangan game yang sudah ada sampai polish dengan tim yang sama? Oh, maksudnya mungkin pindah-pindah tim atau gimana gitu Mas, enaknya gitu? Menurutku pindah-pindah tim itu ada bagusnya karena kita belajar kerja sama orang lain juga gitu loh. Kita bisa pengalaman kerja dengan berbagai macam orang, ada orang yang ribet, ada orang yang gampang kerja, kita jadi gampang tahu gitu gimana cara deal with those people gitu kan. Untuk masalah prioritasin game jam atau polish, menurutku coba dua-duanya bisa berharga tergantung gamenya apa yang dipolish. Kalau misalkan gamenya ada yang bisa kita dapat dari kita coba ganti desainnya lah atau kita coba tes ke orang terus orang kasih feedback itu pasti berharga banget gitu loh. Karena itu kita bakal belajar soal misalkan orang-orang nggak suka artnya ya berarti kita bisa coba gimana caranya biar artnya lebih bagus. Orang-orang nemu banyak bug kita bisa belajar biar programnya gimana lebih bagus gitu kan. Tapi ada banyak value-nya juga dalam kita nyobain game jam ya karena ya kita bakal sekalian networking juga, kita sekalian nyobain lompat ke project baru dengan learning tertentu yang baru gitu. Jadi sebenarnya dua-duanya valuable aja sih, cuman jangan stick on one game too much aja sih. Kalau misalkan itu tidak memberikan nilai apa-apa yang ngapain gitu. Sama aja kayak game jam, kalau misalnya kita banyak game jam tapi kita nggak belajar apa-apa ya buat apa gitu. Oke, jadi sebenarnya nggak apa-apa ya Mas kayak pindah-pindah tim terus ya buat networking juga kali gitu ya Mas. Iya. Oke dari Adi Setiawan udah. Oke. Mungkin dari Mas Bintang ada feedback lagi nggak Mas? Oke, mungkin aku jadi penasaran lagi sih Mas. Tadi kan dijelasin kalau di replay itu kan 3 kamus gitu ya Mas. Jadi itu nanti ijazahnya gimana Mas? Jadi triple degree gitu Mas. Jadi nanti kita dapatnya joint degree. Joint degree-nya itu di bawah
di bawah konsorsium yang terdiri dari 3 kampus tersebut. Jadi 3 kampus tersebut bikin konsorsium yang namanya Replay, dan Replay itu bakal ngasih degree kita. Tapi technically degree kita tuh bakal ada nama Alto sama Lusofna sama itunya. Jadi kayak pasti berharga banget itu, kayak, oh kamu udah pernah kuliah di Alto, ya benar gitu. Soalnya ada di degree gitu loh. Jadi ya joint degree namanya. Oke, oke. Menarik sih Mas. Kita cuma satu kali ngikutin iya ya, satu kali perkuliahan terus dapat 3 kampus gitu. Ya capek tapi Oh, pindah tiap yes. semester harus pindah. Oh iya, ngomong-ngomong pindah nih Mas, menarik nih. Dari Indonesia terus pindah-pindah negara di Eropa, ada culture shock sendiri nggak sih Mas di sana gitu? Ada apa, sorry? Culture shock gitu Mas, mungkin Oh, apa gitu? banyak banget. Aku dipindah ke Portugal tuh gak ada bebek goreng Madura. Aku sedih aku di situ. Itu pertama, makanan Indonesia tuh susah banget. Di situ tuh kayak aku pengen nyari kecap aja nggak ada gitu loh. Nyari tempe, siapa yang bikin tempe, nggak ada gitu. Jadi emang pas pindah tuh aku benar-benar kangen banget sama makanan Indonesia gitu kan. Selain itu juga ya sebenarnya orang Indonesia tuh emang welcoming banget lah. Dan orang Eropa tuh emang sedikit lebih reserved, lebih masing-masing gitu kan. Kecuali di Portugal lebih welcome. Di Belgium juga ada culture shocknya sendiri. Itu pas mulai winter, saljunya, oh my god, dingin banget. Itu beneran keluar aja males gitu kan. Terus untungnya sih Belanda deket kan sama Belgium, jadi masih banyak makanan Indonesia apa-apa lah gitu. Tapi emang lebih masing-masing lagi. Pindah ke Finland juga culture shock lagi. Di sini tuh apa ya, introvert semua bisa dibilang. Kayak pas ada joke-nya pas social distancing, orang-orang Finland disuruh dibilangin kalian harus berdiri lebih dari 3 meter. Terus kata mereka 3 meter deket banget gitu. jadi emang sendiri-sendiri gitu. Ya, jadi masing-masing negaranya emang ada culture shock-nya sendiri lah. Tapi itu adalah hal yang kita harus adaptasi aja sih. Jadi ya. Jadi berarti pindahnya itu ya satu kelas gitu ya Mas? Maksudnya satu angkatan pindah-pindah terus gitu? Ya, enaknya gitu sih. Jadi kayak karena kita sekelas dan kita nggak, kalau di program Erasmus lain, dan BTW Erasmus itu beasiswanya doang. Programnya ada banyak. Replay itu salah satu programnya doang. Sebenarnya kalau kita cari Erasmus itu ada program-program lainnya. Kalau tertarik. Tapi bedanya sama program lain kalau di Replay itu adalah kita beneran bareng dari awal sampai akhir. Kalau di program lain itu biasanya kita kayak misah-misah gitu loh kelasnya. Kita bisa milih negaranya misalkan. Kalau di Replay ya kita bareng ke Portugalnya gitu kan. Tapi ya dari negara masing-masing. Cuman bedanya adalah karena kita barengan, kita bisa depresi bareng soal visa gitu loh. Kayak misalkan visa setelah sebulan 2 bulan ya kita sedih-sedih bareng gitu. Terus kita misalkan pindah dari Portugal ke Belgium, walaupun pesawatnya beda dan waktunya beda-beda, kita jangkanya pindah bareng, kita bisa sedih kayak kangen Portugal gitu loh. Jadi nggak terlalu mentally hard lah untuk dibanding program lain maksudnya. Tapi untuk akomodasinya gimana Mas? Maksudnya kayak tempat tinggalnya itu dari programnya Replay atau kita ya nyari sendiri gitu pas lagi pindah-pindah negara gitu? Ya, itu tergantung sebenarnya. Kalau di Belgium sama di Portugal itu aku cari sendiri, tapi dibantuin sama sekolah. Mereka tuh kayak punya, hey ini ada kontak landlord yang biasanya ngasih ke student kita sebelum-sebelumnya, coba kontak mereka gitu. Kita cari sendiri dalam in the sense kita cari landlordnya, kita kontak sendiri, kita yang urus rentnya sendiri. Replay cuman ngurusin, kita dikasih 1.400 euro per bulan. Dah, itu terserah mau dipakai berapa buat rent. Untuk Finland specifically, itu mereka ada organisasi student housing. Jadi kayak kita bareng sama student exchange lain-lainnya, kita daftar ke website student housingnya, dan mereka bakal nge-assign kita housing tergantung kebutuhan kita dan lain-lain gitu loh. Jadi itu lebih gampang di Finland, cuman bedanya di Finland lebih mahal gitu aja sih. Jadi santai lah. Oke, kalau nggak terlalu ini ya Mas, nggak terlalu
nyari-nyari ya ada jalannya lah intinya gitu ya Mas. Ada jalannya pastinya. Oke, ini ada pertanyaan dari Romadona Barik Fajari. Izin tanya Mas, kira-kira bisa diceritain nggak pengalaman Mas terkait project atau game yang sudah pernah Mas kerjakan? Dan menurut Mas membantu banget saat daftar programnya kemarin. Lebih tepatnya aku ingin tahu sih salah satu cerita post-mortem Masnya sih. Sebelumnya terima kasih, bingung gimana sistemnya gitu. Oke, aku share screen lagi ya. Sebentar. Salah satu project yang menurutku sebenarnya ada 3 project sih sebenarnya. Jadi untuk postmortem yang aku tulis itu sebenarnya Pamali ini sama yang studio Rendezvous yang dari Pendopo Studio. Ini Pendopo Studio aku kerja bareng mereka pas di IXI, di inkubator. Sedangkan Pamali ini aku lebih tepatnya bisa dibilang kayak internship sekalian kerja gitu loh, dan aku kerjain yang episode 4 layak waktu itu. Postmortemnya adalah aku specifically ngomongin bagaimana kayak aku waktu itu sebagai di Pendopo Studio aku sebagai programmer, aku bikin gini, desain yang aku coba masukin itu seperti ini, dan plusnya apa waktu itu, misalnya plusnya adalah kita bisa mencapai deadline dengan tepat. Minusnya adalah kita kurangan plusnya kita banyak playtest, tapi kurangnya adalah kita kurang mengaplikasikan playtest tersebut. Contohnya di Pamali misalkan postmortemnya aku bilang prosnya adalah kita iterasinya cepet gitu kan, tapi misalkan feedbacknya kurang. Hal-hal tersebut aku taruh di postmortem, dan nggak harus, dan postmortemnya nggak harus apa yang aku lakukan secara spesifik, tapi how the game is doing juga itu nggak bisa gitu loh secara postmortem. Nah kebetulan yang cukup membantu juga itu project aku yang di sini nih, yang ini adalah game yang mobile yang aku kerjain bareng dengan sebuah game studio di Sweden. Kita emang ngomongnya bahasa Inggris, dan itu yang paling penting karena selama developmentnya aku full ngobrol sama bahasa Inggris sama orang-orangnya gitu kan. Dan bahkan aku ngambil sedikit role agak lead managing gitu. Jadi aku emang bener-bener kapasitas ngomong Inggrisnya tuh kelihatan gitu loh di game itu. Dan ketiga tersebut emang aku highlight di motivation letter juga sebagai alasan ya inilah kenapa aku cocok sebagai kandidat AAA, karena aku punya visi misi yang jelas dan aku juga punya pengalaman komunikasi yang bagus gitu loh. Itu sih paling yang bisa aku kasih lihat. Ada menjawab nggak ya kira-kira? Gimana nih mungkin dari siapa tadi yang tanya? Oh ya, mungkin ada. Oke, terima kasih. Oke, jadi sebenarnya postmortem itu ya dijelasin semua gitu ya Mas, kayak plus minusnya gitu semua gitu ya Mas, nggak cuma yang baik-baiknya. Iya, karena kan postmortem itu what went well, what went wrong, what did you learn gitu kan. Formatnya biasanya kayak gitu. Sebenarnya nggak ada format spesifik sih dari mereka, tapi biasanya postmortem formatnya kayak gitu, jadi aku tulisnya kayak gitu. Dan itu aku cuma bullet point doang sebenarnya. Jadi kayak bukan essay banget gitu. Oke. Lanjut, ini ada pertanyaan dari Mas Bintang lagi nih. Izin bertanya Mas untuk tentang recommendation letter nih. Itu kita nyari itu harus dari dosen atau gimana? Soalnya beberapa scholarship juga membutuhkan recommendation letter. Cuma bingung gimana sistemnya. Mungkin Mas Arya punya cerita dulu gimana caranya dapat recommendation letter dari siapa tadi, Pak Saf gitu ya, Mas? Atau mungkin ada tipsnya gitu. Harusnya siapa? Ya, jadi untuk recommendation letter aku pertama tuh prioritasin employerku waktu itu. Jadi CEO dari game studio yang aku ada sama foundernya. Itu aku minta ke mereka recommendation letternya biar mereka bisa ngerekomen aku punya etis kerja yang bagus, maka dari itu aku bisa bagus sebagai kandidat gitu kan. Dan untuk ketiganya aku minta ke almarhum Pak Saf. Beliau ya aku datang aja ke kampus sih, terus bilang ke Pak, ini aku mau daftar S2, aku butuh recommendation letter dari dosen gitu kan, biar secara akademis aku ada kelihatan gitu loh kalau aku bisa gitu. Ya udah aku minta ke Pak Saf waktu itu. Gitu doang sih sebenarnya. Kayak
Sebenarnya nggak ada macam-macam dari recommendation letter. Kalau misalkan bisa dapat dari kerja dan dapat dari kampus itu bagus. Kalau kampus doang sebenarnya nggak apa-apa sih, asalkan asalkan emang benar-benar yang direkomendasi sama dosen itu emang benar terkait sama replay, kayak design value-nya dan lain-lain. Kalau kerja doang juga nggak apa-apa sebenarnya. Jadi recommendation letter itu cuma rekomendasi doang dan dia nggak terlalu banyak sih beratnya untuk ke seleksi, so harusnya. Jadi nggak harus dosen gitu ya Mas. Misal kayak pernah Ya, kerja pun nggak apa-apa gitu ya. ya. Tapi kalau bobotnya itu kira-kira besarannya mana Mas? Mungkin dari yang profesional atau akademisi gitu. Eh, Tergantung kalian ngejualnya apa. Aku sih ngejualnya di motivation letterku adalah aku adalah seorang eh, developer profesional yang punya yang punya etis kerja gitu kan. Jadi aku bisa do the courses on time gitu. Maka dari itu aku beratin ke employerku. Tapi kalau kalian emang ngeberatin aku adalah akademisi gitu, atau aku memang benar-benar passionate soal belajar, beratin ke dosen juga bagus sih. Oh, oke, Tergantung. paham. Oke, ini ada lanjut pertanyaan Mas di kolom chat itu ada dari Prilly Miftahul Jannah. Izin bertanya Mas, apakah pernah ada kasus copyright atau plagiarisme saat membuat project? Kalau dalam replay sendiri sih sebenarnya nggak terlalu ada ya, dan mereka emang udah clear banget dari awal sebelum kita bikin proyek tuh, kalau ada copyright material itu dipastiin di note atau enggak dihilangkan gitu kan. Maksudnya kalau misalkan kalian nggak tahu license-nya, pastiin kalian tahu license-nya. Itu standar sih kalau game-game juga sebenarnya kayak gitu kan. Tapi specifically game yang kita buat itu sebenarnya di bawah namanya replay gitu loh. Jadi bukan milik kita sepenuhnya, tapi dalam miliknya replay. Dan itu sebenarnya plusnya adalah itu melindungi kita dari sebagian kayak copyright dan lain-lain, karena kan tujuannya untuk edukasi gitu loh istilahnya. Jadi aman-aman aja sih sebenarnya. Tapi kalau selama bikin project di Replay itu dipublish atau ya cuma di itch.io gitu Mas? Maksudnya sampai tahap Steam atau Play Store Sebenarnya gitu. kalian sebenarnya semua gameku itu, apalagi yang ada di replay itu sebenarnya bisa dilihat di itch.io punya, aku share linknya. Dan ya kita publish di itch.io, tapi kita nggak sampai publish di Steam karena Steam bayar, jadi ngapain juga. Jadi kita biasanya publish di itch.io atau nggak kita bikin website khusus buat gamenya gitu. Kalau kalian scroll paling bawah itu ada semua game yang aku buat saat di replay, tapi belum aku update sih. Masih ada banyak game-game lainnya juga sih sebenarnya. Gitu. Keren. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Mas dari Mas Alfanzin. Oke, dari Mas Alfanzin ini dulu bisa ceritain nggak Mas kalau dulu latihan bahasa Inggrisnya tuh gimana? Pas ikut kursus kah atau mungkin pas SMA atau pas kuliah gitu? Latihan bahasa Inggrisku paling awal itu masuk lobbynya Call of Duty Black Ops 2, terus ngobrol-ngobrol bahasa Inggris dan mencaci maki masing-masing. Udah itu sempat di Dota juga nge-trash talk. To be honest, kalian kalau ngobrol sering sama maksudnya kayak main game sama orang luar, itu juga latihan English yang paling bagus gitu loh. Kita sekarang di era gampang kan, kalau kita mau main game online, kita di matchmake sama orang luar, terus kita bisa ngobrol sama mereka. Itu adalah English lesson yang paling bagus gitu loh. So just play games, play lots of games, atau kebanyakan ya benar itu, kalau marah-marah yang ngomong English ya sih, ya jangan sama orang Southeast Asia juga. Mungkin gak apa-apa lah nge-lag dikit biar kita bisa ngobrol itu. Tapi ya selain itu sih yang menurut aku membantu juga, aku nge-game sama orang luar, terus bisa ngomong English profesional sama mereka, maksudnya kayak seakan-akan kita kerja, itu juga ngebantu aku sih waktu itu. Jadi kebanyakan di situ aku nggak ngambil course apa-apa. Tapi itu mungkin sebuah privilege juga. Jadi kalaupun kalian bisa ambil course ya nggak apa-apa, ambil aja gitu loh. Menurutku apapun, anything helps. Jadi malah dari nge-game dulu ya Mas, awal mula Yeah. belajar bahasa Inggris gitu. Tapi sempat kayak belajar yang formal gitu, misal les sebelum persiapan mau berangkat gitu, pernah nggak Mas? Kalau untuk TOEFL aja, aku waktu itu tesnya TOEFL IBT,
Untuk itu ya aku sempat sempat emang belajar karena aku emang harus tahu kan struktur pembelajaran, struktur tesnya kayak gimana. Itu valid sih karena ya itu buat tes gitu. Jadi ya aku belajar waktu itu. Untuk kebutuhan tesnya aja gitu ya Mas. Ya. Oke, lanjut nih Mas, ada yang nanya lagi dari Habib Akbar, izin bertanya Mas, kalau di game design itu, di replay mungkin maksudnya ya Mas, pemfokusannya itu semua game design atau gimana Mas? Atau spesifik yang ada yang dipelajari gitu? Jadi yang namanya game design itu adalah kita merancang sebuah experience. Regardless kamu mau ngoding atau regardless kamu mau ngegambar atau bikin sound, kita pasti ada yang namanya proses design thinking di mana kita mikir, oke, aku harus bikin soundnya misalkan biar dia gampang dicerna. Gimana sih cara kita bikin? Nah, itu adalah proses desain. Dan itu adalah yang kita fokuskan specifically di replay. Gimana sih caranya kita biar bisa ngedesain dengan mengambil elemen-elemen yang kita butuhkan di desain tersebut. Gimana caranya kita bisa mengeluarkan nilai-nilai desain kita gitu kan. Yang difokusin itu untuk masalah apakah kita harus bisa semuanya, jelas kalau bisa semuanya sih bagus, tapi kebanyakan at least di sini ya, itu kita tuh banyak yang spesialisasi gitu loh. Jadi kayak oke, aku ngoding, aku jago ngoding dan aku bakal ngoding. Cuman sekarang bedanya adalah aku ngodingnya dengan pengalaman desain. Itu aja sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan kalian nggak bisa semuanya nggak apa-apa. Asalkan kalian coba fokus ke apa yang what you are good at. Kalaupun kalian bisa semuanya juga dan kalian generalis itu juga bagus juga gitu loh. So it's fine. Oke. Jadi kalau dari penjelasan Mas dari awal bisa tak simpulin kalau di program S2 Replay ini lebih ke teoritis gitu ya Mas. Jadi lebih ke proses desainnya aja gitu ya. Berpikirnya Iya, aja. tapi lebih tepatnya kita dapat teori desainnya dan kita harus mengaplikasikan, mempraktiskan desain pengalaman desain tersebut ke skill development kita apapun itu gitu loh. Jadi tetap kepake gitu loh maksudnya. Tapi kalau semisal praktikal itu tetap ada atau ada? Iya, jadi kita tetap bikin game dan sebenarnya project-project kita bikin game seperti yang aku kasih lihat di slideshow tadi kan itu adalah game yang aku bikin di Replay dan itu adalah bagian dari course-nya Replay sebenarnya. Di mana kita bikin game, kita bikin game dengan tantangan challenge desain tertentu gitu loh. Jadi emang kita praktis, kita emang beneran bikin game. Cuman bedanya adalah kita mengaplikasikan ilmu kita gitu, yang kita dapat dari Replay. Oke, mantap. Karena emang udah tingkatannya juga udah S2 gitu ya Mas, nggak lagi. Oke, mungkin ini ada yang bertanya lagi kalau buat portofolio itu baiknya nampilin semua karyanya atau yang dipilih-pilih gitu, yang baik, yang terbaik gitu Mas. Khusus untuk Replay, bukan buat kerja ya, khusus untuk Replay tampilkan portfolio, tampilkan karya yang kalian paling banyak belajarnya. Mau itu gagal gamenya, mau itu sukses gamenya, kalau kalian belajar banyak dan kalian bisa highlight apa yang kalian pelajari, role kalian apa yang kalian pelajari dari situ, itu pasti berguna banget gitu loh buat Replay. Dan sebenarnya di kerjaan juga kayak gitu ya, maksudnya kayak, ya mereka pengen ngelihat game-game bagus kamu apa, dan you should taruh karya paling bagus kalian apa. Tapi menurutku, karya yang gagal asalkan kalian banyak belajarnya itu juga worth gitu loh untuk ditaruh. Gitu sih. Oke, menarik Mas. Ini berarti gini ya Mas, mungkin kalau buat melampirkan portofolio itu lebih baik dijelasin gitu ya Mas, kayak misal apa ya hal yang dipelajari dari proyek ini gitu ya, nggak cuma Iya. project-nya. Kalau di aku sih sebenarnya portfolioku aku cuma ngasih websiteku, dan di websiteku portfolionya cuma jelasin aku role-nya apa dan tanggung jawab dan achievementku tuh apa. Itu sebenarnya portfolio yang paling bagus. Tapi temen aku punya portfolio yang jauh lebih bagus dan dia beneran ngasih lihat kayak learn apa yang dia learn di situ gitu, dan menurut aku itu lebih worth sih. Jadi ya kayak gitu. Oke, menarik sih Mas. Mungkin dari teman-teman ada yang mau nanya lagi enggak nih, mumpung ada Mas Karya.
Gimana? Mungkin aku penasaran lagi sih Mas soal mungkin bukan ke teknis pendaftaran dan lain-lain itu sih. Mungkin kalau di ini programnya Replay ini ada orang Indonesia lain nggak sih Mas dari di program khusus Dari Replay ini? sekelas. Iya mungkin. Jadi aku batch pertama sebenarnya, aku tahun pertama. Tahun kedua itu nggak ada orang Indonesia sama sekali. Tapi di tahunku, di kelasku itu ada 2 orang Indonesia, aku sama 1 orang lagi. Sisanya dari macam-macam tempat sih, ada dari Hungary, ada dari India, Pakistan, Bangladesh, ada yang dari Filipina juga 1 orang, macam-macam. Oke, ini kan jadi kan pindah-pindah tempat terus ya Mas, kayak di Finland, terus tadi ada di mana ya? Di Jerman gitu ya Mas? Apa mana sih? Di Portugal, Oh. Belgium, Finland. Nah itu kan sebenarnya kan bahasanya beda-beda semua ya Mas. Tapi Nah, so far itu nggak apa-apa gitu Mas, cuma bahasa Inggris aja gitu. ya aku belajar bahasa Portugal tuh sekitar beberapa bulan sebelum aku pergi ke sana. Aku datang sana, aku nanya pakai bahasa Portugal, mereka jawabnya pakai bahasa Inggris. Oh. Jadi dan emang useful sih aku belajar bahasa Portugal dikit-dikit selama di semester 1 itu, karena emang ada situasi di mana aku harus pakai. Tapi generally pakai bahasa Inggris juga nggak apa-apa. Di Belgium apalagi aku nyoba kebetulan aku di daerah Netherlands, jadi dia pakai bahasa Dutch, pakai bahasa Inggris juga orang-orang. Apalagi di Finland aku jarang banget pakai bahasa Finnish. Jadi sebenarnya asalkan bahasa Inggris kita kuat nggak apa-apa sih. Oke. Ini ada yang nanya lagi Mas. Ini bikin level di game Geometry Dash dan itu levelnya sampai rating epic. Bisa nggak dibuat portofolio? Bisa banget. Apalagi kalau kita pernah ngetes levelnya dan kita pernah iterasi, oh gimana kalau levelnya aku bikin kayak gini, itu namanya desain proses juga, dan itu penting untuk kita highlight gitu loh. Apa sih yang proses desain semacam apa sih yang kita lalui gitu loh, kenapa kita mikir lebih bagus kotaknya di sini daripada kotaknya di sana gitu loh, dan apa bedanya, itu adalah design insight juga gitu loh. Jadi bisa banget. Oke, jadi sebenarnya portofolio itu ya yang pekerjaannya gitu ya Mas, nggak harus sesuai spesifik apa gitu. Yang penting Nggak harus bikin game. Kalian kalau pernah bikin mod atau pernah bikin level buat sebuah game, kayak di Geometry Dash, menurutku tuh valid aja sih. Nggak apa-apa, masukin aja gitu loh. Tentunya orang-orang pasti apalagi Replay, pasti mereka lebih impressed di game. Tapi kalau misalkan kalian bisa mengekstrak kayak ini yang aku pelajari soal desain dengan membuat level ini, itu juga mereka pasti kayak gitu. Oke. Ini ada yang nanya lagi Mas. Izin dari Aida Rahma Nursida. Izin bertanya Mas, di lingkungan kerja game development skala internasional, role apa yang paling sering dicari? Terus kalau di luar itu untuk cari kerja apa sesulit di Indonesia itu? Sebelumnya terima kasih. Role yang paling dicari itu tetap paling banyak tuh programmer, kedua artis. Tapi mereka berdua agak fluktuatif, kadang artis banyak, kadang programmer banyak. Desainer sebenarnya emang lebih jarang. Tapi kalau di luar negeri, apalagi kalau di sini, itu lebih banyak lowongannya. Kalau di Indonesia, aku belum pernah lihat ada lowongan game designer. Atau mungkin udah ada, aku jarang lihat itu. Jadi paling yang sering dicari sih emang programmer sih. Kalau dilihat dari job listing emang kayak gitu juga gitu. Kalau di luar, apakah sesulit di Indonesia? Sebenarnya tahun ini specifically itu job market game dev emang lagi turun-turunnya. Bahkan banyak juga yang mereka veteran itu masih susah cari kerja gitu kan. Tapi untuk Indonesia, aku nggak bisa bilang pasti, tapi kelihatannya sih nggak separah di sini, karena maksudnya separah di barat lah misalkan. Karena di barat itu kebanyakan masalahnya itu dari layoff di AAA misalkan, yang mereka emang studionya ratusan, sedangkan di Indonesia nggak banyak gitu kan. Jadi di Indonesia mungkin ya itu masih aman-aman aja gitu kan. Tapi kalau dalam market internasional sendiri, itu sebenarnya jauh lebih gampang kalau kita emang bisa stand out dari applicant lainnya, dan itu emang masih benar sih kalau di Indonesia juga. Tapi terlebih lagi di market barat,
kita developer yang pernah bikin something yang unik gitu, itu pasti akan dilirik. Apalagi untuk studio-studio indie gitu kan. Mereka pengen ngeliat itu. Kalau ini kalau kita ngomongin soal kerja sih, menurut aku lebih penting cocok-cocokan aja sama studionya gitu loh. Dan setiap studio itu kebutuhannya beda-beda gitu. Jadi kita jangan pikir kalau kita nggak kena hire, kita jelek sebagai developer. Nggak cocok aja sebenarnya. Belum nemu yang cocok maksudnya gitu. Oke, Aja sih. jadi malah ini ya Mas, malah peluang di Indonesia lebih gede gitu ya Mas. Bukan lebih gede sih, lebih stabil mungkin bisa dibilang menurutku ya. Tapi itu bisa jadi enggak. Itu aku nggak tahu sebanyak soal di Indonesia sekarang gimana soalnya. Oke oke. Oke Mas, berhubung udah 15-17 kalau di Indonesia di WIB, mungkin aku ada pertanyaan terakhir gitu Mas. Boleh. Kalau dari Mas Arya Raka sendiri setelah S2 ini, terutama kan di game design gitu ya Mas. Apa rencana selanjutnya gitu Mas? Apa mau balik ke Indonesia, mau bikin studio sendiri, atau mau berkarir di luar aja gitu Mas? Aku sih bakal balik ke Indonesia from time to time. Mungkin nggak secara lama di sana. Sebenarnya aku juga sempat ngobrol sama Pak Akbar gitu, misalkan buat ngadain beberapa seminar lah kalau aku sempat ke PENS gitu kan. Jadi itu mungkin. Tapi kalau secara umum, aku sih emang pengen masuk ke at least ke industri AAA di sini. Karena itu yang menurutku lumayan tinggi dan nggak banyak orang dari Indonesia sendiri lakuin itu kan. Jadi nextnya itu. Selain itu ya paling networking sama game developer di Eropa gitu biar bisa bawa ke Indonesia juga gitu kan, siapa tahu knowledge-nya. Jadi itu sih paling kayak gitu. Berarti rencananya mau berkarir profesional itu ya Mas? Ya, sekalian sharing-sharing knowledge juga lah pastinya. Oke. Dan itu yang aku pengen tekankan ke kalian juga gitu, maksudnya ke anak-anak GT yang sekarang masih kuliah dan lain-lain juga. Kalau misalkan kalian ada yang butuh nanya soal game design, soal programming apalagi, karena emang sebenarnya aku lebih ke programmer, bukan game designer sama sekali. Tanya aja ke alumni, ke aku, apalagi kalau misalkan mau nanya soal bikin motivation letter buat replay lah, monggo. Mau nanya soal minta feedback soal game jam lah, silahkan. Mumpung masih ada alumninya gitu dan mumpung aku masih aktif, pakailah gitu loh maksudnya, istilahnya. Oke Mas. Mungkin terakhir Mas, ada closing statement nggak Mas? Mungkin dari teman-teman ada yang udah mulai tertarik mau lanjut ke S2 atau ada rencana buat ke luar negeri atau berkarir profesional gitu Mas? Jangan takut untuk nanya lah, apalagi untuk ke aku sendiri ya. Aku kalau mau di PM di WhatsApp tiba-tiba juga santai aja kok gitu loh. Kalau kalian masih ada yang bingung, aku nggak tahu di game dev aku role-nya apa, nggak apa-apa tanya aja gitu loh. Atau minta konsul gitu loh, Mas aku mau konsul boleh nggak? Silahkan. Atau misalkan Mas aku bingung soal programming ini gitu, aku soal design pattern aku masih nggak ngerti soal ini, tanya aja nggak apa-apa. Atau tanya di grup GT, aku butuh bantuan ini dong. Yang penting tuh apa ya, kalau tidak bertanya pasti akan sesat di jalan gitu lah istilahnya. Itu aja sih. Oke, betul banget nih Mas. Jadi kesimpulannya yang penting jangan malu untuk bertanya gitu ya Mas. Apapun gitu, kalau ada kesulitan bisa tanyain mungkin ke alumni atau cutting gitu ya Mas. Oke, karena waktu sudah cukup lama ini untuk bincang-bincangnya gitu Mas. Jadi mungkin bisa dicukupkan untuk sharing session kali ini. Terima kasih buat Mas Arya Raka yang udah mau nyempetin waktu di tengah kesibukannya nih, apalagi baru pindah ke Finland nih kan, Mas. Iya, dingin di sini. Udah mau 16 derajat, tapi nanti bakal minus. Oke, terima kasih sekali buat Mas Arya Raka udah nyempetin waktu buat sharing session kali ini, dan juga teman-teman yang udah mau nyempetin waktu buat datang. Aku dari BSO GT mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Mungkin beberapa waktu ke depan mungkin ada sharing session lagi, mungkin bisa diikutin ya teman-teman. Oke,
cukup kalau dari aku. Terima kasih. Bisa ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arya. Terima kasih semua. Arya. Ada mas-mas alumni juga di sini ternyata. Oke. Makasih. Oke, kalau mau keluar boleh teman-teman. Terima kasih.